warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Saja di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat, sehat, nikmat ihsan maupun amal. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Randes Untung PH. Jadi topik ini kita akan bahas topik sabar. Ya. Sebelum kita menyaksikan video berikut, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang lebih dalam, kita akan saksikan video berikut ini. Oke pemirsa, kita kembali lagi dengan saya. Ya, masih di RTK. Ya Pak, tolong menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ma kunna illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu, berjumpa dalam keadaan sehat. Dan pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya hingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan semoga kita semua selaku umatnya yang selalu melaksanakan syariatnya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ada kesempatan untuk menyampaikan tentang sabar atau kesabaran. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah masuk pada 10 hari Ramadan. Nah, ini alhamdulillah. Masa masuk puasa? Masih. Alhamdulillah. Belum bolong ya? Belum. Alhamdulillah. Oke. Untuk sabar atau kesabarannya adalah untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, ya, dan menghadapi berbagai ujian, ikhlas dan pasrah. Nah, ini sebenarnya salah satu dari kesabaran. Kemudian manfaat sabar mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan pahala, tetapi juga dalam menghadapi cobaan hidup, kemudian meningkatkan hubungan sosial, mengendalikan diri dan memperbaiki diri. Dan sejujurnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi tingkat kesabaran itu ada beberapa, Mas. Yang pertama adalah sabar dalam menerima musibah. Kemudian yang kedua itu sabar dalam menjalani ketaatan. Yang selanjutnya ketiga adalah sabar dari laku kemaksiatan. Nah ini perlu ada penjabaran lagi ya. Dari sikap sabar tadi ada tanda orang yang sabar. Orang yang sabar itu biasanya satu, tenang dan sopan. Kemudian yang kedua, orang itu biasanya rendah hati. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga ini cinta damai, tidak suka serta mencari masalah gitu ya, mencari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menahan diri dari marah. Ini tanda orang yang sabar. Sebenarnya ada banyak, tapi kita menyampaikan hanya beberapa saja karena banyak sekali. Kemudian hikmah sabar sendiri adalah kita lebih mudah untuk melihat ya sisi baik dari semua kejadian, lebih bersyukur baik itu berhasil dan mengalami kegagalan. Kita harus selalu bersyukur, baik itu berhasil dalam usaha, gagal dalam usaha, kita harus bersyukur, selalu bersyukur.
nikmat nanti kalau apa betul. Tapi kalau gagal kita gersuluh atau gersuluh ya, atau apa mengeluh dan sebagainya, hati akan menjadi Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Bahkan sabar ini disebutkan di Al-Quran itu ya sampai 20 kali pada Al-Mudazzir. Wa iza muqirafan naqfin naqur ya. Ini dan untuk rohmu bersabarlah. Nah, ini intinya adalah bahwa kita di bulan Ramadan ini ada semua harus dengan sabar. Masakan puasa nanti diajak temannya harus sabar. Ya tadi seperti yang tadi sampaikan menahan amarah tadi. Ya ada teman biasa atau ngeledek dan sebagainya, nanti kamu masakan ya ikut nanggapi, mah nggak sabar namanya. Kan harus sabar. Kita menerima musibah itu banyak ya. Sakit itu juga musibah. Bencana juga musibah. Tidak punya duit juga musibah. Tapi kalau kita sakit, kita harus sabar. Ya, apa kita bersuara dengan Allah kan enggak? Kalau sakit kita terima sabar ya Allah, mudah nanti diberi kesembuhan. Orang sakit dengan sabar insya Allah nanti akan mengurangi, menghapus dosa. Kalau sakit dengan sabar insya Allah dosa akan terhapus. Nah, itulah nikmatnya dari Allah pada hambanya. Itu mungkin yang kita sampaikan tentang sabar. Bentar Pak, saya potong dulu. Oke, permisa kita akan break dulu karena ada yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi masih di acara RTK dan kita akan melanjutkan materinya. Baik, untuk sabar tadi saya sampaikan tadi ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama sabar menerima musibah di bulan puasa. Kita biasanya kan lapar ya. Lapar itu biasanya kita gampang gampang tersinggung. Marah ya, marah gitu, diajak nanti marah nanti. Nah, akhirnya marah. Makanya tadi harus sabar menerima ejekan sebagainya. Kita harus sabar. Pinjam lebih baik kan gitu. Kemudian nanti menjadi ketaatan ya. Dalam bulan puasa kita harus rajin ke masjid beribadah. Kita malas. Nah, ini harus harus menjaga ketaatan tadi untuk belajar, beribadah. Sering ke masjid enggak? Sering. Pas hari pas waktu masjidnya? Masjidnya? Paling cuma maghrib. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu biasanya kalau pas puasa ini adalah adzan maghrib, bener ya? Dari takjil. Kalau pas itu kalau puasa ini kalau adzan maghrib udah ditunggu-tunggu orang pada di depan TV, di depan takjil ya. Nah ini sungguh nikmat gitu ya. Tapi nanti kalau sudah puasa biasanya gimana Masjid? Sepi, karena apa? Oke, tapi jangan sampai seperti itu karena puasa ini penuh rahmat dan sebagainya. Nanti pada bulan puasa masjid penuh. Nanti jangan sampai setelah puasa masjid kosong. Iman nanti seperti itu. Oke, itu ya sedikit tentang musibah. Kemudian taat pada menjalankan ibadah, harus taat ya, harus dengan sabar. Kemudian yang tadi ketiga menjaga laku maksiat, tahu ya maksiat. Dalam puasa itu jangan sampai kita ke jalan ke yang tidak baik, ke maksiat. Kalau kita anak kita saling ejek, saling olok, saling hina, itu maksiat juga bagi kita. Ya, tapi kalau di dunia luar kita masa puasa mau main ke karaoke, boleh nggak? Nggak boleh main ke hal yang negatif kan nggak boleh. Nah ini kita harus bisa menjaga seperti itu. Itu Mas untuk untuk tingkatan orang yang sabar gitu ya. Tapi kalau yang sikap tanda orang sabar banyak tenang biasanya sopan, bener nggak? Bener. Masa orang diunake udah diam saja itu ya, diam itu mas. Nah masakan
Masa Mas ya, kalau Iya, diem Mas. itu mas. Makanya kalau dia mendingan diam saja, udah nggak ada ditanggapi. Diem itu mas. Seperti itu. Oke, itu pokoknya kalau ada apa diskusi. Oh iya. Baik, kita akan break dulu karena kita akan mau masukin sesi bertanya-tanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke, pemirsa, kita akan masuki sesi bertanya-tanya. Nah, ini pertanyaan nih. Apa itu arti sabar? Oke, sabar tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa sabar itu untuk bisa mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan apa namanya pahala dari luar, kemudian juga untuk menghadapi cobaan hidup itu harus sabar, ya, meningkatkan hubungan sosial harus sabar, mengendalikan diri, mengendalikan dari apa namanya amarah nafsu itu harus juga dengan sabar, memperbaiki perilaku kita juga harus dengan sabar. Ini inti dari sabar, hikmat dari sabar itu. Nah ini gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, benar nggak? Bener. Nah, semuanya itu gampang, makin gini tapi nanti kalau pelaksanaan kan susah. Ya, susah. Oke, itu sabar ya. Oke, Bang. Kalau ini ada berapa tingkat sabar itu, Pak? Oke. Pak Untung ngambil hanya 3 tadi. Sebenarnya banyak. Ada bisa lebih dari 5, 7, tapi kita ambil yang 3 tadi. Kita sabar menerima apa? Musibah tadi. Sabar menerima musibah. Ini tingkat pertama, oke. Jadi kalau kita dapat musibah, bencana, dulu apa pernah di Jogja diguncang gempa bumi ya sampai hancur luluh gitu ya. Kalau udah nggak sabar udah bisa stres. Apalagi kalau sabar, insya Allah nggak ada apa-apa. Karena Allah akan lebih diberikan yang lebih baik dari itu. Ini untuk apa? Sabar dalam menerima musibah. Ini untuk bencana alam. Bencana alam banyak, bukan hanya gempa bumi, apalagi Tsunami, terus apa badai, apalagi terus longsor. Kalau di Jogja apa kira-kira apa Jogja yang biasa bencana alam? Kalau di Jogja itu enggak ada banjir ya. Banjir enggak ya? Enggak ya. Sini gempa bumi ya. Ini paling gempa bumi. Banjir ada tapi sana di dekat kali-kali sana ya. Atau enggak abu vulkanik. Yang dari Merapi kalau batu-batu ya, dari keluar apa namanya wedus gembel katanya. Wedus gembel. Oke, yang kedua nanti adalah adalah tadi menjalani ketaatan tadi, ketaatan. Kita akan diperintah Allah untuk taat beribadah, baik itu ibadah apa namanya yang mafdhul dan yang lainnya. Kalau kita yang ringan saja, sholat, kita malas nggak dengan sholat, taat nggak dengan sholat. Tadi saya sudah sampaikan kalau puasa biasanya orang rajin sholat, benar ya, rajin sholat. Tapi nanti setelah selesai puasa udah malas lagi. Enggak, tapi enggak seperti waktu puasa. Misalnya kalau pas puasa kita rajin apa namanya tadarus Al-Quran. Udah kata belum? Udah kata. Berapa kali? 1 kali. Wah hebat ini. Ini masih ada waktu bisa apa ngelanjutin 3 tahun lagi itu. Ya. Kuncinya kalau mau khatam Al-Quran itu nanti setiap sholat itu kamu bisa membaca 10 lembar. Nanti insya Allah bisa 2 kali khatam 1 bulan. 1 juz sudah 8 lembar kan nggak masalah. Setiap sholat 10 lembar. Nanti sholat kan apa 5 kali ya. Nah, kali itu udah khatam nanti. Nah itu. Ini untuk apa namanya ketaatan tadi. Puasa apa namanya sholat tadarus rajin, baca Al-Quran tadarus rajin. Kemudian sholat malam, biasa sholat malam bukan tarawihnya. Sholat malam itu enggak sih. Jangan belum. Kalau enggak nanti enggak sholat belum dilaksanakan. Pernah tadi. Nah, itu nanti bisa di latihan. Kalau pas puasa gini, kalau jam berapa malamnya biasanya? Kalau malam itu tidur bangun malam jam berapa, mau sahur jam berapa? Kalau sahur jam 3.20. Jam 3. Dan jam 3 udah bangun, jam nyiapan siapa ibu? Tante saya. Nah, nanti kan setengah 3 udah bangun. Nanti kalau dibangun jam 3, setengah 3, nanti sholat dulu. Latihan kan, nanti sholat setengah jam lah, selesai sampai dikit dan sebagainya. Selesai langsung makan sahur. Nah, itu kan enak. Nah, nanti pas puasa iya kita bisa bangun malam, tapi setelah puasa kan nggak ada sahur ya.
Jadi jangan bangun malam ya. Nah, ini kan pas puasa ini kita latihan. Latihan nanti setelah selesai puasa, nanti bisa tidak lagi di luar bulan Ramadan. Ini kebiasaan ya. Jadi kalau puasa nanti jam 3 bangun, jam 3 bangun, setengah 4 bangun untuk sholat tahajud, sholat malam, witir. Nanti setelah puasa bangun jam 3 langsung sholat ngapain? Tipis. Nah ini kebiasaan nih. Ini untuk ketaatan satu contoh itu. Kalau puasa kita rajin taat untuk bersedekah, ya sedekah. Oke, alhamdulillah nanti setelah puasa terjadi juga sedekahnya, ya sedekah dilanjutkan. Sedekah harus banyak, ya nggak ada duit nggak usah pakai duit. Apa? Sedekah yang paling ringan apa? Sedekah. Yang paling ringan ganjarannya juga besar. Apa ya? Ayo. Tersenyum. Kita tersenyum udah sedekah itu. Mau sedekah pakai harta nggak ada. Udah senyum udah sedekah itu. Berarti juga besar. Nah, enak ya. Kemudian aku kemaksiatan tadi ya, monggo ini disabar kalau ada kaki kepengin dulan ke hal yang negatif ditahan, jangan boleh. Mata mau lihat hal yang yang maksiat jangan boleh ditahan. Kalau ya, kan Allah itu kan menyayangi orang sabar. Betul. Nah, adakah pintu surga untuk orang sabar? Oh, ada. Ya. Makanya tadi kan ada ciri-ciri orang yang sabar ya. Ciri-cirinya tadi sudah sampaikan. Orang yang sabar itu mesti tenang orangnya. Ya. Sopan. Ya. Gak mungkin orang sabar kok orang tenang, orang sabar, orang nggak sopan ya. Mesti sopan, sopan dan berarti tenang sekali. Menghadapi apapun tenang, sopan. Ini dengan siapapun, misalnya kamu dimarahi, dimarahi bawa dulu. Pernah. Terus kamu gimana? Sikapnya gimana? Wah, sakit hati. Wah, sakit hati. Ini nggak sabar ini. Sakit hati. Nggak sabar ini. Ini artinya tenang, sopan. Ditahan aja. Gitu. Angel ya. Angel. Nah, makanya tadi ngomong gampang tapi untuk pelaksanaan praktek susah. Kita harus bisa harus bisa kita implementasikan untuk kita ke seperti itu. Memang susah, perlu latihan. Kemudian itu berarti rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri ya. Rendah hati itu sopan saja, rendah hati itu orangnya nggak berani sama orang tua kan itu ya. Kemudian ada pendengar yang baik. Kalau kita bicara gini, kamu dengarkan dengan baik, ujung-ujungnya juga mau baik aja. Gitu. Jangan motong. Apalagi jangan orang tua sama orang tua ngomong jangan dipotong nggak boleh. Didengari dulu, selesai baru sampaikan. Ini namanya pendengar yang baik. Kemudian juga tadi jangan mencari masalah. Tahu cari masalah maksudnya? Cari masalah itu orang. Nah itu kita ngobrol gini bisa berantem nanti ya, bisa nggak ya? Bisa. Ini makanya kita harus menjadi cinta damai. Kalau pas lagi bencana boleh nggak apa-apa, tapi kalau pas lagi ada masalah terus cari masalah itu pasti berantem nggak boleh. Terus cinta damai ya. Itu tadi menahan diri dari marah di puasa. Itu manfaat sabar ya, seperti itu. Kalau pintu surga ada banyak sekali, ada 7 pintu surga, tapi nggak usah sebutkan. Puasa itu lewat pintu mana ada? Puasa sholat itu lewat pintu mana ada? Baca Al-Quran lewat pintu mana ada? Nanti dilihat referensinya. Gitu. Oke. Baik pemirsa, kita sudahin dulu sesi bertanya. Kita akan break dulu. Nah, sebelum penutupnya nih Pak, nih buat itu permisa nih buat semuanya kesimpulan. Oke. Tadi sudah bicara tentang sabar atau kesabaran, itu sangat bermanfaat ya. Kan sabar itu bisa menahan nafsu gitu ya. Sabar itu disampaikan di sana tadi Al-Baqarah ya. Ayo orang-orang yang beriman gitu. Jadikanlah sabar dasarlah sebagai penolongmu sesungguhnya Allah
serta orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar nanti ganjarannya nanti akan surga. Maka di hadis itu dikatakan, hadis tentang sabar itu kebaikan bagi orang yang sabar akan dapat kebaikan dari Allah. Kemudian juga bisa mencegah kemungkaran. Kalau sabar jelas kita mencegah kemungkaran. Kemudian juga ganjaran tadi pahalanya surga, otomatis kita orang sabar surga. Kemudian sabar akan membawa keselamatan. Bener nggak? Coba pakai motor, orang sabar. Orang sabar. Apa akhirnya? Kecelakaan. Ini kan karena sabar, kata kuncinya sabar. Ini monggo, ini masih di bulan Ramadan, 10 hari terakhir ya. Ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan kesabaran. Semoga nanti kita akan masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Ini monggo nanti dimulai malam. Ya sudah mulai Mas, udah belum. Harusnya mulai dari awal dulu ya. Kita bukan hanya 10 hari terakhir, tapi dari awal kita siapkan untuk menerima Lailatul Qadar. Dengan kesabaran insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan dalam kita semua, masakan sukses dalam belajar dan hidup. Mungkin itu dari saya, ada kurang itu dari saya pribadi, ada lebih dan tentu dari Allah SWT. Kita akhiri usulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, gitu saja ya pemirsa. Nah semoga kalian menjadi orang yang orang bersabar ya. Dan semoga ini video menjadi manfaat untuk kalian semua ya. Dan makasih Pak telah hadir di acara RTK. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe di TK Jogja Official. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.